Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tri Mukaromah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yaitu mengenai konseling individu. Judulnya yaitu mengenai perekonomian yang kurang memadai. Bagaimana videonya? Saksikan berikutnya. Cikiron. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Tenang saja ya kita. Silakan duduk. Ini dengan saya Samsul Ma'arif. Oh, Samsul Ma'arif. Di sini panggil siapa? Dipanggil Samsul. Adik Samsul sudah kenal ibu? Belum? Oh ya, baik, ibu akan memperkenalkan diri. Bahwasanya nama ibu adalah Siti Tri Mukaromah, bisa dipanggil Kak Siti ataupun Bu Siti. Terserah, adik Samsul mau panggil ibu apa kak? Ibu aja. Ibu Siti ya. Tadi kesininya dengan kendaraan atau jalan kaki atau bagaimana? Oh, di sini ya tadi dijemput sini. Dijemput ya? Sama ini kawan. Jadi gimana nih kabarnya adik Samsul pada hari ini? Ya agak pening sih hari ini. Kenapa? Ya menyesal ya? Banyak beban aja. Banyak beban. Sebelumnya adik Samsul sudah pernah mengikuti belum konseling individu? Belum Pernah. Belum Tahu sedikit apa itu konseling individu? Belum pernah. Baik, ibu akan menjelaskan ya mengenai konseling individu. Bahwasanya konseling individu adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada konselor oleh konselingnya. Jadi seorang konselornya adalah ibu dan konselingnya adalah adik Samsul. Jadi di sini tadi disambung sini dengan sukarela atau terpaksaan? Ya dengan sukarela. Sukarela ya. Tidak ada terpaksaan dari orang lain? Enggak ada. Tidak ada. Baik. Jadi nantinya adik Samsul akan terbuka dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena kenapa? Karena nantinya akan diselesaikan permasalahan di Samsul ini dengan secara tuntas. Apabila tidak tuntas, nanti kita bisa ke lanjut harinya. Seperti itu. Jadi di Samsul ini jangan takut permasalahan ini nanti akan disebarluaskan pada siapapun, karena di sini hanya ibu dan di Samsul saja. Seperti itu. Jadi bagaimana nih, tadi kita sudah mengenal, sudah tahu apa itu konseling, sudah perkenalan, kita mulai saja ya. Jadi bagaimana permasalahan di Samsul ini kelihatannya ada masalah banyak banget ya. Kira-kira ada masalah yang sering, yang dalam hatinya sangat pusing banget. Yang Coba ceritakan. Pertama itu masalah tentang ekonomi ya. Nah yang kedua juga tentang sekolah. Sekolah. Iya. Coba ceritakan lebih lanjutnya seperti apa? Nah ini kan ceritanya saya dulu itu mau kuliah nih, daftar kuliah waktu tahun-tahun itu. Nah itu orang tua saya yang namanya orang nggak punya kan ya, orang nggak punya juga mau kuliah itu apa ya, nggak ada support gitu loh sama dari orang tua gitu. Jadi orang tua ini belum bisa ngasih buat biaya nanti kalau kuliahnya. Nah di situ saya ini sempat berhenti dulu habis itu kan, habis sekolah itu berhenti dulu. Nah terus ya sambil nyari kerja gitu. Situ saya ngerasa sulit benar kan nyari kerja di jasa cuma SMA kayak gini. Terus terpaksa saya ini nekat mau kuliah. Nah, di situ juga terus habis udah masuk kuliah itu udah keterima kan, udah masuk kuliah udah keterima, saya bingung lagi di situ. Bingungnya kenapa? Bingung dia terus udah inilah biaya udah mahal kuliah, apalagi biaya hidup juga di sini apalagi di sini nggak punya siapa, kerjaan belum ada kan. Nah disitulah awal mulai saya pusing, tapi saya bawa agak santai aja, tak jalani kehidupannya yang gimana gitu ya, nyari kerja, dapatnya kerja apa gitu, semua tak kerjain semua. Terus sampai sekarang ini udah semester
semester 8 ini. Ya ini juga kan biaya udah ini lagi tambahan kan banyak, kayak KKN, PPL segala macam itulah, pokoknya agak ini lagi tambah lagi, belum kontrakan, belum uang makannya juga kan. Nah, ini awalnya di situ ojek online, ojol awalnya. Nah, di situ akun saya itu kena suspend. Awalnya ya masih lancar-lancar aja gitu loh, meskipun kuliahnya agak keteter gitu, kuliahnya agak keteter. Tapi biasanya kalau adik Samsul ini kerjanya setiap hari apa bagaimana? Ya setiap hari ya saya kerja buat hidup saya gitu. Jadi kalau saya nggak kerja ya berarti saya nggak makan, nggak sedang ngomong gitu. Apakah orang tua adik Samsul tidak pernah memberikan uang atau bebas saja gitu? Ya pernah sih ngasih uang ya, tapi ya seadanya di rumah, namanya orang di rumah nggak ada kan, ya ngasihnya semampunya, ya ngasih tetap pernah dikasih gitu. Tapi ya saya juga nggak mau ngambil uang dari situ karena nggak berkecukupan gitu, kalau saya cuma ngambil gitu. Nah sekarang ini udah jadi ojol itu akun saya kena suspend Ya. jadi saya udah nggak bisa muncul lagi sekarang di sini. Nah sekarang ini saya bingung lagi gitu. Bingungnya kenapa? Bingung nggak ada pemasukan kan, masih nyari-nyari lagi kerja, terus kuliah juga tetap lanjut, biaya juga tetap berjalan, air makan, kehidupan sehari-hari lah, terus belum kontrakan, belum nanti ini SPP-nya. Apakah dengan bekerja ini kuliah adik Samsul terganggu tidak? Ya terganggu sih, udah terganggu tetap. Kalau di kampus gitu mengikuti apa kegiatan lainnya seperti kayak ikut ekstrakurikuler apa yang lain? Ya di kampus ya tetap ikut organisasi gitu. Tetapi kan saya nggak terlalu di situ karena saya mikirnya yang buat hidup saya kesehariannya untuk berkelanjutannya itu. Jadi menurut di Samsul ini bahwasannya dengan kuliah sambil bekerja itu membuat terkadang apa ya, kuliah kita jadi terteter gitu ya. Terus juga orang tua juga mengasih uang juga nggak banyak. Jadinya kita harus bagaimanapun kita harus mendapatkan uang gitu. Nah, menurut di Samsul sendiri motivasi untuk sendiri agar dalam kuliahnya nantinya agak berjalan dengan lancar walaupun dengan cara kita bekerja. Menurut di Samsul sendiri bagaimana caranya untuk sendiri-sendiri? Ya saya kan di sini tujuan utamanya itu kan kuliah. Ya kuliah, jadi kalaupun kerja itu buat sampingannya doang gitu. Tapi kalau saya nggak kerja, saya nggak berkecukupan sehari-hari di situ. Jadi intinya ya kalau mau kuliah sambil kerja pasti salah satu ada yang keteter di situ. Kalau kita fokus ke kuliahnya, kerjaan kita agak keteter. Apalagi kita kerja kalau sama orang, kerja ngikut orang gitu kan, kita nggak bisa libur seenaknya, minta izin seenaknya kan nggak bisa kalau kerja sama orang. Jadi kalau kuliah juga kita nggak bisa seenaknya ke kampus. Kita sering-sering bolos, sering izin, rugi banget pastinya. Iya, rugi banget. Tapi kalau pekerjaan, misalnya pekerjaannya dia suruh jam segini tapi ada mata kuliah, pilih mana? Apa bolos kuliah ataukah kerja? Iya, kalau saya tetap milih kuliahnya, tapi tergantung juga sih. Dulu ini saya pernah kerja juga kayak gitu, ikut orang. Nah itu waktu ada jam kuliah itu kerjaan itu belum beres gitu. Kerjaan itu belum beres, bukan orang yang saya ikutin itu minta harus beres gitu. Terpaksa mau nggak mau saya ini kuliah, mau gimana lagi, posisinya seperti itu gitu. Kalau
kalau posisi saya belum berangkat kerja atau kuliah, saya tetap yang kuliah dulu karena tujuan saya utama kuliah. Ya benar ya, tujuannya utama harus diutamakan dulu. Walaupun usaha, walaupun ada pekerjaan lain seperti itu, jadi kita usahakan utamakan dulu terlebih dahulu yang paling penting, nanti baru ke pekerjaan gitu ya. Nah, menurut apakah dengan cara seperti ini sudah dapat membantu, pernah nggak sih memberikan sedikit uang kepada orang tuanya? Benar. Kadang ya kalau orang tua lagi nggak ada gitu, telepon kan ke sini, gimana di sini ada tabungan nggak, ada sisihan uang nggak gitu. Nah, biasanya kalau di rumah kan banyak sih kebutuhan kayak menyumbang, yang yasinan, yang segala macam itulah di rumah. Ya tetap bantu sebisanya. Terus kalau di kampus nih, kan mestinya kan kita balik kerja, terkadang kerja. Terus di kampus ini sering nggak sih ngantuk, lelah? Terkadang dosen kalau dipanggil, di Samsung kok nggak dengerin dosen gitu, gimana gitu? Ya sering banget kayak gitu sering banget. Apalagi kalau tugas itu biasanya keteter biasanya. Ya saya terus terang aja, kadang tugas itu saya pernah ngulang gitu nggak kalau kita kuliah yang ada, kalau ngulang ada ya lumayan. Tapi saya jujur pernah, ya sering ini kalau ada tugas ada apa ini saya nggak pernah ngerjain gitu. Jadi berarti dosen sering marahin dong? Iya sering banget kalau saya dimarahin di kampus. Sering. Tapi itu nggak jadi alasan. Terus kalau dosen sering marahin, terus di Samsung jawabnya seperti apa? Ya saya jawab terus terang, saya kan kerja gitu kan. Ya kalaupun saya ada salah ini segala macam, saya minta tugas tambahan lagi gitu buat nembus kesalahan saya gitu. Ya benar ya, bahasanya gini, boleh saja bekerja, tapi kalau bisa di saat ini jangan sabari kerjanya, ada di selasnya. Misalnya gini, kita kampus kalau bisa ngambilnya sore ataupun sampai jam berapa gitu. Kalau bisa, kalau ada kerja seperti itu, jangan sampai mengganggu waktu tujuan kita untuk berkuliah seperti itu. Iya. Nah sekarang kendalanya sekarang kan udah, kalau kemarin ngojol masih enak, kita enaknya masih kerja ini, kalau nggak ada kuliah kita kerja ini kerja. Nah tapi kalau udah sekarang kayak gini nih, ya kita mau kerja juga muncul juga udah nggak bisa kan. Kalau muncul udah nggak bisa, mau kerja ngikut orang ya susahnya itu lagi. Harus ini ikut orang itu gitu loh, aturan orang itu. Kalau kita kerja di ngikut orang, ikut sampean, ngikut mbaknya, ngikut ibunya nih, ya saya harus ikutin peraturan ibunya gitu. Tapi kalau bisa nih, sarannya ibu begini, misalnya nih adik satu ingin bekerja sambil kuliah, jadi kalau bisa nih kayak kerjaan yang mudah gitu, jangan yang terlalu berat-berat banget, karena nanti di waktu kita ngampus ataupun apa, nanti pastinya di dalam kampus itu nanti lelah, letih, pasti terganggu banget gitu loh. Iya. Ya kalau itu sebenarnya pikiran saya juga seperti itu gitu. Tapi kan sekarang gimana, kerjaan itu yang bisa nyambi seperti itu kerjaan apa gitu kan. Apalagi kalau sekarang aja lah, kita status masih mahasiswa, kita ngelamar kerja di restoran apa di warung atau rumah segala macam, itu nggak mau orang itu. Pastinya dari pagi. Iya, maunya dia standby, harus dari pagi sampai sore gitu loh. Kadang saya juga nyuri bahwa saya ini nggak kuliah gitu, ngomongnya seperti itu. Biar saya ini dapat kerja gitu. Karena juga sering juga ngomongnya seperti itu. Biasanya sering banget nggak sih bolos kuliah gitu, enggak? Ya nggak banget lah ya pernah. Terus kedepannya seperti apa nih agar kuliahnya ataupun kerjaan tidak terteter kuliahnya, kan sering banget tuh kuliah terteter banget. Terus buat diri sendiri nih, motivasi buat sendiri agar kuliahnya tidak terteter, terus mata kuliah nggak tertinggal lagi, seperti apa menurut diri sendiri? Menurut saya sendiri ya, kalau bisa lebih semangat lagi lah ya, kuliahnya lebih semangat lagi, diutamain lagi lah kuliahnya itu.
Jadi kalau kita kerja dapat duit, kita harus meminimalisir seminimalisir mungkin uang itu kita untuk kita keluarkan. Jadi untuk berkelanjutannya kita harus hemat dengan benar gitu. Ya benar ya. Berhubung gini, jadi benar banget kita harus membagi waktu seminimal mungkin. Waktu yang kita bekerja di jam yang untuk tertentu. Terus kalau waktu kuliah ya, kalau misalnya ada pekerjaan ya kita tinggalkan saja dulu pekerjaan itu. Kita harus utamakan kuliahnya dulu seperti itu. Sering nggak sih kalau di kosan itu main game, main hal lainnya? Hampir nggak pernah, mungkin ya seminggu sekali lah ya, mungkin nongkrong aja udah nggak pernah lagi. Kamu boleh tanya sama kawan saya itu yang satu kontrakan, mungkin ketemu cuma malam doang. Berarti awalnya cuma kerja dan kuliah gitu ya. Iya. Jadi sehingga tuh kayak sepapan gitu ya. Kayak kerja tapi mikir kuliah gimana gitu. Kuliah mikir kerja juga. Iya, tapi kalau kita nggak utamakan kuliah dulu, nanti kita wisudanya nanti gitu kan. Kita harus utamakan kuliah itu terlebih dahulu seperti itu. Jadi awal mulanya kita tujuannya untuk kuliah. Jadi kita kerja buat kuliah. Tapi kalau kuliahnya kita lama, jadi kerja kita itu ya semakin lama membebani kita gitu. Tapi pernah nggak sih orang tua ini memarahi diri kita bahwasanya kamu ini kalau kuliah ya kuliah aja, nggak usah sih kerja atau hal lainnya. Pernah nggak sih orang tua marah atau hal lainnya seperti itu? Enggak sih, kalau ini orang tua nggak pernah sih marah gitu. Yang mungkin yang nuntut itu sering. Yang penting bisa bagi waktu gitu ya. Nuntut kuliah kerja. Bilang juga orang tua ya semangat kuliahnya itu, sering bilang gitu. Oke, berhubung waktunya sudah habis, sudah 15 menit Ya. Kegiatan konseling pada hari ini kita akhiri. Tadi disimpulkan pada Sansul ya, kita harus tetap semangat dalam belajarnya dan kita harus bisa meminimalisir waktunya kerja, terus waktunya kuliah. Pokoknya tujuan utamanya adalah kuliah. Jadi harus tetap kuliah terlebih dahulu. Nanti kalau kerja nanti pas selesai kuliah baru bekerja seperti itu ya. Oke, berhubung konseling sudah habis, Ibu akhiri konseling pada hari ini. Bagaimana perasaan Adik Samsul setelah mengikuti konseling pada hari ini? Ya, alhamdulillah bisa diulangi. Alhamdulillah, terima kasih telah mengikuti konseling pada hari ini. Baik Ibu, ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan videonya, apakah video menyenangkan? Semoga video yang saya tampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam video saya kurang berkenan, kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.